Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia kepada kita semua. Berikut saya akan menyampaikan aksi nyata pada modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, nama saya Iwan Najis Maulana, SPD IMPD dari SD Negeri 002 Tanjung Palas Tengah, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Adapun tujuan aksi nyata pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Lalu yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur dalam aksi nyata ini yang pertama adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas. Siswa mampu menjalankan keyakinan kelas. Minimasi tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Pertama, mengumpulkan rekan guru untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas. Lalu yang kedua, melakukan koordinasi dengan kelompok kerja guru untuk menjadwalkan kegiatan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Lalu langkah yang terakhir, yang ketiga, memantau refleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Adapun dukungan yang dibutuhkan dalam implementasi aksi nyata modul 1.4 ini, yang pertama, kolaborasi seluruh warga sekolah agar hal yang direncanakan dapat terlaksana. Lalu yang kedua, sarana prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga, dukungan dari orang tua siswa dalam melaksanakan budaya positif di rumah. Diseminasi budaya positif berikut ini dilakukan di kegiatan diseminasi di kelompok kerja guru KKG Gugus 1 Tanjung Buka mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Mari kita simak bersama video diseminasi budaya positif. Amin. Dirahmati iman wal Islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua K3S, yang saya hormati Bapak Ketua KKG Gugus Tanjung Buka, Bapak-bapak Kepala Sekolah Segugus Tanjung Buka, dan teman-teman guru SD Segugus Tanjung Buka. Yang pertama dan yang paling utama, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahmi di SD 012 ini yang luar biasa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD 012 beserta rekan guru yang telah bersedia menerima kami sebagai tuan rumah untuk kegiatan KKG. Yang kedua, salawat dan salam mari senantiasa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, karena hari ini sebenarnya bukan keinginan kita, ini adalah kendala teknis, ya. Mudah-mudahan kendala teknis ini segera berakhir, ya, buka bisa lebih sejahtera lagi kayaknya. Tapi yang menarik di kurikulum Merdeka itu adalah penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, itu yang menariknya di situ. Karena kita kembali kepada pendidikan karakter anak-anak, ya. Profil pelajar Pancasila itu kan ada 6 dimensi. Saya yakin Bapak dan Ibu udah hafal lagunya itu kan? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, kan gitu kan? Lagu becak-becak itu kan? Sebenarnya ada di sini, cuma nggak muncul, Pak. Sebentar ya, dan mau sudah. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia.
dia lagunya. Ya mungkin bisa di inilah di sekolah kan pada saat pagi itu kan kalau anak-anak belum datang di sekolah kan ya diputarkan supaya nanti mereka tertanam bagaimana ketuhanan yang beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Nanti tinggal dibuat kegiatan-kegiatan sekolah yang berorientasi kepada keimanan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Contohnya mungkin pembiasaan berdoa ya sebelum dan sesudah belajar atau kegiatan-kegiatan lainnya berbasis keagamaan. Begitu juga dengan berakhlak mulia. Mungkin di kelas dibuat kata kunci atau kata menarik 5S mungkin ya, senyum, sapa, salam dan lain-lain. Kata-kata ajaib mungkin ya, menolong, terima kasih dan sebagainya. Untuk menumbuhkan nilai berakhlak mulia. Begitu juga berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif sampai bernalar kritis. Budaya positif di sekolah, ya. Jadi hari ini saya akan melakukan paparan kepada teman-teman ya, menyebarkan pemahaman dan berbagi pengalaman dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Konsep inti budaya positif di sekolah itu ada 6, 7, 8. Ada 8 nilai ya. Yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini yang tadi saya singgung. Jadi di kurikulum Merdeka kita tidak mengenal lagi namanya peraturan kelas, tapi kita kenal dengan keyakinan kelas. Beda atau sama Bapak dan Ibu? Beda. Oke, baik. Sekarang kita masuk yang pertama tadi, pembelajaran paradigma baru. Ya, pembelajaran paradigma baru di sini adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kata kuncinya tadi adalah berdiferensiasi. Maknanya adalah sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, seorang anak itu ternyata harus dididik sesuai dengan kodratnya. Kodratnya terbagi 2, kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi di dalam kurikulum Merdeka, tugas kita sebagai seorang guru adalah menuntun anak sesuai dengan kebutuhan yang dia miliki. Kalau di kurikulum sebelumnya kita harus mencapai kata KKM, ya, kriteria ketuntasan minimum. Tapi di kurikulum Merdeka kita harus menuntun siswa sesuai dengan kodratnya tadi, kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai yang dibutuhkan oleh siswa. Kenapa di setiap pembelajaran kurikulum Merdeka selalu diawali dengan asesmen diagnostik? Untuk apa? Untuk menganalisis kebutuhan siswa. Apa yang diminta oleh siswa? Ada namanya asesmen non-kognitif dan asesmen kognitif. Asesmen non-kognitif itulah fungsinya untuk menentukan minat dan bakat daripada siswa kita. Sudah kan kita lakukan? Ya sudah, di minggu pertama awal masuk sekolah. Lalu asesmen kognitif kapan kita laksanakan? Sebelum kita memberikan pembelajaran di kelas kita masing-masing. Kalau di kita berarti dikuatkan literasi dan numerasi untuk asesmen kognitifnya. Instrumennya juga sepertinya sudah disediakan oleh Dinas Pendidikan. Saya rasa Bapak dan Ibu sudah dapat ya instrumennya. Sudah. Kalau belum nanti di-share ulang berarti di grup KKG ya. Instrumen literasi baik kelas tinggi dan kelas rendah. Begitu juga numerasinya. Arahnya adalah tadi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi tadi. Kita udah nyanyikan bersama. Gak usah nyanyi lagi ya. Selanjutnya miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini yang terjadi, ilusi guru mengontrol siswa ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Padahal tidak semua penguatan yang positif itu memberikan dampak yang bermanfaat untuk siswa.
Lalu yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ternyata tidak seperti itu, ya. Membuat rasa bersalah kepada siswa ternyata tidak memberikan dampak untuk menguatkan karakter siswa. Selanjutnya yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa siswa. Selama ini yang tertanam di diri seorang guru, dia berhak mengatur siswa dan seakan-akan memaksa siswa itu untuk bisa melakukan apa yang diinginkan oleh seorang guru. Maka inilah miskonsepsi teori kontrol yang tidak sebenarnya kita lakukan. Oke, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, teori kontrol. Tabel pertama itu adalah stimulus responnya. Tabel berikutnya adalah teori kontrol. Yang pertama, stimulusnya, realitas kebutuhan kita sama. Padahal realitas kebutuhan kita berbeda. Di dalam kelas ada sekian banyak murid, kebutuhannya berbeda-beda, ya. Maka stimulus responnya tidak bisa disamakan. Karena teori kontrolnya semua manusia berkebutuhan yang berbeda. Di ruangan kita ini aja masing-masing punya kebutuhan yang berbeda, ya kan? Lanjut yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lalu yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Seharusnya kita bisa memahami pandangan orang lain juga. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Seharusnya semua perilaku memiliki tujuan. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Begitu juga dengan peserta didik kita, ya. Tidak bisa kita mengontrol anak didik kita, tapi dialah yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya bisa memberikan arahan kembali kepada orang itu sendiri. Oke. Selanjutnya lagi, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, ini kan sering kita lakukan. Kalau kita kasih baik-baik maka tidak mau gagal, maka dilakukanlah pemaksaan. Kalau tidak mengerjakan tugas lari lapangan, ya, pemaksaan akhirnya. Ya. Sebenarnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, seharusnya harus ada pilihan-pilihan baru ketika anak didik kita melakukan sebuah kesalahan. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Seharusnya model berpikirnya menang. Tidak boleh menang dan kalah. Oke, disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Jadi maknanya disiplin itu sebenarnya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Lanjut. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan, ya, yang tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran, ya, serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Ternyata selama ini kita salah menggunakan reward dan punishment, tidak memunculkan kesadaran diri pada peserta didik. Orientasi mereka adalah motivasi eksternal tadi, penghargaan. Yang bisa jawab pertanyaan bapak kasih permen gitu. Maka kesadaran dirinya nggak muncul. Secara tidak langsung kita sudah mematikan karakter peserta didik yang seharusnya muncul atas dasar kesadaran diri. Nah, inilah yang coba kita bangun di kurikulum Merdeka melalui disiplin positif. Salah kan dosa kita selama ini ya Bapak Ibu ya. Ternyata pemberian reward itu tidak dibenarkan, apalagi punishment, ya. Oke, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal
dan memiliki motivasi intrinsik, ya, motivasi dari dalam diri, dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Sekali lagi, di kurikulum Merdeka yang ingin dibangun adalah disiplin diri, kesadaran diri dari peserta didik. Oke, nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama maupun latar belakangnya. Nih contoh nilai kebajikan institusi, ya. Ada profil pelajar Pancasila tadi yang sudah kita nyanyikan bersama. Saya rasa Bapak Ibu hafal sudah itu, ada 6 dimensi. Lalu ada IBO, ya. Itu ada toleransi, ya. Hormat, integritas, mandiri, menghargai, empati, keingintahuan, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Lalu life skill, ya, keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hatinya, ya, sebagai pendengar, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari dirinya. Inilah tiga nilai kebajikan, ya, institusi, baik dari profil pelajar Pancasila, dari IBO maupun dari life skill. Inilah yang coba dibangun di kurikulum Merdeka, ya. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia, ya. Kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada berapa kebutuhan dasar manusia? 3. Ada 5, ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kita lihat. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ya, bertahan hidup itu mulai dari makan, ya, pakaian, ya, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ini anak didik kita juga butuh ini, ya, butuh ini. Lalu yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, rasa dipedulikan, rasa berbagi, ya, kerjasama dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan, ya, harga diri, keinginan untuk dianggap, ya, memimpin, berprestasi, ya. Ini yang diinginkan oleh anak didik kita, bukan hanya anak didik kita juga, ya. Yang keempat, kolaborasi, ya, kebebasan, ya, mandiri, ya, menentukan pilihannya sendiri sesuai yang mereka inginkan. Yang terakhir, kesenangan, bermain, humor, antusias, tertawa, itu kebutuhan dasar kita. Nah, kita tertawa dulu Bapak Ibu. Oke, baik, ya. Inilah kebutuhan dasar manusia yang harus kita perhatikan di peserta didik kita. Motivasi perilaku manusia. Ini motivasi tadi ada dari intrinsik, eksternal, dan intrinsik. Yang kita inginkan adalah motivasi intrinsik tadi, ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Bukan karena untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kan selama ini kita begitu. Bisa jadi anak didik kita turun sekolah tepat waktu karena poin pertama tadi ini motivasinya, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Mereka tidak mengerjakan tugas, motivasinya bisa jadi yang pertama ini selama ini terbangun, ya kan? Menghindari hukuman dari guru. Apalagi gurunya terkenal galak gitu kan. Nah, maka ini pasti motivasinya. Nah, sebenarnya yang mau dimunculkan di Kurmer ini adalah motivasi yang ketiga ini, ya, yang intrinsik tadi. Bukan karena menghindari hukuman dan bukan juga karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Oke, Bapak dan Ibu, ya? Oke, baik. Lanjut atau cukup ya? Lanjut, ya. Hukuman, ya. Oke, ini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Maka yang paling baik dilakukan adalah restitusi. Ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini yang terkadang belum kita lakukan, ya kan? Murid tidak ikut upacara bendera atau atributnya tidak lengkap pada saat upacara bendera. Maka kita lakukan hukuman, lari lapangan, atau konsekuensi, ya. Konsekuensi itu adalah hukuman yang disepakati bersama dan telah direncanakan. Ternyata juga tidak dibenarkan. Yang benar adalah restitusi, ya.
Kita biarkan peserta didik itu apa tadi itu? Memperbaiki kesalahannya sendiri dan mencari solusinya. Bagaimana itu? Nanti kita lihat penerapan segitiga restitusi namanya, ya. Oke, ini 5 posisi kontrol guru. Yang tadi sempat saya singgung di awal. Ada 5 posisi kita sebagai seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum. Nah, ini yang sering kita lakukan, ya kan? Nah, saya juga ya, Bang, ya. Banyak-banyak istighfar berarti kita Astagfirullahaladzim. Baik, yang kedua membuat merasa bersalah. Ini juga sering kita lakukan, ya kan? Kamu gak kasihankah sama orang tuamu sudah bekerja banting tulang? Kamu sekolahnya nggak benar, ternyata itu nggak benar. Membuat rasa bersalah peserta didik. Yang ketiga sebagai teman, ya, kita sebagai teman kepada anak didik ternyata juga tidak boleh, ya, nggak boleh juga. Pemantau, kita pantau juga ternyata tidak. Yang paling tepat adalah sebagai manajer. Oke, ini contoh 5 posisi guru, ya. Ada kasus, ya. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau posisinya sebagai penghukum, maka yang dilakukan adalah hormat bendera selama 1 jam. Udah pernah kita lakukannya? Pernah, saya juga pernah gitu dulu. Waktu sekolah lagi saya pernah dihukum gitu. Ternyata guru kita salah juga ya. Oke, yang selanjutnya pembuat merasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan Bapak, selalu mengecewakan Ibu. Ternyata begitu membuat rasa bersalah juga mematikan karakter anak didik kita. Nggak dibenarkan juga, ya. Oke, selanjutnya sebagai manajer, ya. Kalau teman sama pemantau kurang lebih ya, langsung kepada manajer. Kasusnya sama. Bagaimana kalau kita sebagai manajer? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kan jarang kita nanya begitu. Ujungnya pasti kamu ini ya, pasti begitu ya. Mudah-mudahan ya, dengan adanya kurma ini ya, kita nggak usah terlalu pusing dengan perangkat ya. Nilai-nilai kebaikan di kurma itu yang harus kita implementasikan di dalam kelas. Posisi kontrol kita sebagai seorang guru hari ini harus berubah sebagai manajer ya. Ketika ada kesalahan yang terjadi pada anak didik kita, ayo kita posisikan diri kita sebagai seorang manajer ya. Kita minta anak didik kita untuk memperbaiki kesalahannya ya. Oke Bapak Ibu ya. Oke, ini posisi kontrol apa ini coba? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa nih Bapak Ibu? Saya bisa. Kan ada 5 tadi. Mas Arif, sebagai apa dia nih Pak? Kalau teorinya teori heuristik. Ya. Berarti posisi kontrol guru sebagai apa nih? Kan ada penghukum, membuat rasa bersalah, tenang. Iya, benar sekali Pak Lukman ya. Membuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu ya. Oke, kita lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa ini? Bersalah lagi. Ya, merasa bersalah juga ya, buat rasa bersalah. Oke. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, ya. Ini yang betul ya. Oke. Ayolah, lakukan dari Bapak Ibu. Siapa itu Bapak Ibu? Bersalah lagi. Iya ya, rasa bersalah lagi ya. Atau sebagai teman ya. Posisi guru sebagai teman di sini dan sebagai membuat rasa. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Kan ada juga begitu kita kadang kan. Ayolah sekolah demi Bapak dan Ibu. Oke, terakhir kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum. Nah, ini kan sering kita lakukan ya. Banyak sekali dosa pendidikan ya. Masya Allah. Ya kita banyak-banyak istighfar berarti. Ya? Belum tahu kan? Ya belum tahu. Ya betul. Maka keyakinan kelas adalah solusi untuk mewujudkan posisi kita sebagai manajer. Dibangun dari keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang tahu Bapak Ibu? Mengapa? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Peraturan kelas dibuat oleh siapa? Guru sendiri tanpa kesepakatan dari murid. Kalau keyakinan kelas dibuat oleh siapa? Guru dan siswa. Yang mengusulkan adalah siswa dan disepakati oleh siswa. Maka jawabannya karena keyakinan kelas dibuat
disepakati bersama-sama dengan guru dan siswa. Oleh karena itu maka yang paling tepat adalah keyakinan kelas. Pertanyaannya, sudahkah kita buat keyakinan kelas kita? Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, ya buat gitu kan. Maka itu harus ditempel di dalam kelas, ya. Dibuat bersama-sama dengan murid. Kalau gurunya jago Canva, ya buat di Canva. Kalau nggak bisa buat macam karton begini juga boleh, ya. Ditempel di dalam kelas. Nih Pak Kepala Sekolah, minta tolong dicek nanti kelas-kelasnya Bapak Ibu Guru kan. Ada tidak keyakinan kelasnya? Kalau masih ada peraturan kelas, berarti belum implementasi kurikulum merdeka. Filial juga ya. Bisa aja. Oke. Nih pembentukan keyakinan kelas. Nah ini yang begini kan? Ini contohnya sederhana sekali pakai post-it. Ya, boleh. Nanti gurunya yang edit pakai Canva, gitu kan? Anak didik kalau kelas tinggi sih enak sebenarnya. Kalau kelas rendah gimana caranya gitu? Kita ceritakan dulu karakter atau nilai kebaikan yang mau kita angkat. Misalnya kita mau mengangkat bertanggung jawab misalnya. Maka kita ceritakan dulu ke anak-anak kita. Nilai tanggung jawab itu seperti apa? Kalau perlu tontonkan video tentang tanggung jawab. Kan banyak kartun-kartun itu ya tentang tanggung jawab. Tontonkan. Lalu ditanya ke anak didik. Bisa nggak kita bertanggung jawab untuk kebersihan kelas kita? Kan orang sudah nonton tadi. Nah, maka itulah menjadi keyakinan kelas. Menjaga kebersihan kelas misalnya. Kalau kelas rendah ya, terutama kelas 1, kelas 2. Kalau kelas 3 saya rasa sudah bisa menyampaikan pendapat. Kalau kelas 1, kelas 2 ya mungkin perlu bimbingan dari gurunya. Jadi guru kelas 1, kelas 2 harus ekstra ya. Tidak harus dengan video, dengan cerita juga boleh. Ini urutannya ya. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak ya, berupa pernyataan universal. Dibuat pernyataan yang positif sedikit saja agar mudah diingat, gak usah panjang-panjang ya. Lalu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan ya. Kalau sekolahnya nggak lengkap ya nggak usah pembelajaran harus dengan menggunakan IT, padahal jaringan nggak mendukung ya, nggak usah pakai keyakinan yang mendukung ya, listrik. Lalu yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Saya minta tambahkan. Ya silakan. Untuk membuat keyakinan kelas mungkin nanti bisa di-share-kan. Saya dapat dari gurulia.com. Ya betul. Dari situ lengkap. Lengkap betul. Di Motivasi di situ. ya banyak sekali itu ya. Kalau di Facebook tuh ada komunitas guru melek teknologi. Itu bagus-bagus di situ juga ininya ya tentang keyakinan kelas. Ya ini dia tadi segitiga restitusi ini adalah pendekatan yang coba dimunculkan di kurikulum merdeka, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar mendapatkan hasil murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama itu yang hijau itu menstabilkan identitas, lalu yang kedua validasi tindakan yang salah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah ini orientasi nanti keyakinan kelas ya. Nah yang pertama ini menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kesalahan yang muncul pada anak didik kita sebenarnya itu adalah proses sebuah pembelajaran ya. Berbuat salah itu wajar. Ini contoh kata-katanya menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini menstabilkan identitas ya. Jadi ketika anak-anak itu salah, boleh kita menggunakan kata-kata yang ada di sini ya, menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip perilaku, berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini kata-katanya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kayak tadi contohnya kasusnya anak-anak tidak lengkap atribut pada saat upacara. Maka validasi tindakannya boleh ditanyakan seperti ini ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya kan? Tadi kan cuma nggak bawa atribut, padahal dia bisa lebih dari itu. Kamu patut bangga
karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini kata-kata validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, tahap yang terakhir, menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara instinktif dari diri sendiri. Kata-katanya, apa keyakinan kelas kita? Jadi ketika anak-anak itu buat salah, buat suatu persoalan, kembalikan kepada keyakinan kelas yang sudah dibuat. Misalnya dia tidak piket, ya, maka untuk menanyakan keyakinan tahap yang ketiga ini tanya, apa keyakinan kelas kita? Dia akan jawab, karena dia yang membuat keyakinan kelas itu sendiri. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Nah, tadi nilai kebajikan kayak tidak piket berarti tanggung jawab. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Misalnya kelas ini ribut, ya kan? Maka tanyakan keyakinan kelas tidak boleh ribut. Seperti apa menurut kamu kelas yang ideal itu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya. Oke, baik, ini saya share ya. Ini video contoh penerapan segitiga restitusi, ya. Kita dengarkan bersama Bapak Ibu. Wah, pasti itu sangat menyenangkan ya. Nah, ini menstabilkan identitas ya. Jalan-jalan. Namun, apakah yang kamu lakukan sudah sesuai dengan aturan sekolah? Tidak Pak, soalnya saya tidak ikut ekstra pramuka tanpa izin. Kamu pasti ingat kan dengan keyakinan sekolah kita? Nah, ini Kira-kira menanyakan keyakinan sekolah. Tertib mengikuti kegiatan sekolah Pak. Nah, kira-kira apa yang kamu lakukan agar kamu bisa menerapkan apa yang sudah kamu yakini? Saya bisa minta izin kepada pembina pramuka Pak. Mungkin ada yang lain? Saya mengikuti ekstra dulu, baru ikut ajakan ayah. Nah, berarti kamu sudah paham bahwa kita harus tertib terhadap aturan sekolah ya. Ya Pak, insya Allah saya akan berusaha lebih tertib lagi. Terima kasih Pak. Ya, tetap semangat ya, sambil belajar. Itu tadi di situ sudah ada penerapan segitiga restitusi, mulai menstabilkan identitasnya, ya, validasi tindakan yang salah tadi dia tidak ikut eskul wajib pramuka, dan menanyakan keyakinan sekolah. Jadi tidak ada lagi peraturan sekolah, yang ada keyakinan sekolah. Dari mana membuat keyakinan sekolah? Dari keyakinan kelas, ya. Jadi dari kelas-kelas ada keyakinan kelas, maka itu dibuat menjadi keyakinan sekolah. Oke, ini contoh yang kedua. Sabtu kemarin kamu tidak ikut. Waalaikumsalam. Selamat pagi, ya. Gimana kabarnya? Baik. Ya, sehat ya. Oke. Kamu tahu mengapa dipanggil Pak Iwan di sini? Anda mengerjakan tugas dia. Nah, Ya. tapi kamu hari Selasa masuk kan? Ya, semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Pak Iwan. Ya. Namun Kita menstabilkan identitasnya dulu, ada ya. alasannya. Kira-kira mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Ya, ini validasi tindakan yang salah ya. Kita validasi dulu tindakannya. Kamu masih ingat kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas belum? Keyakinan kelas yang mana? Nah, ternyata kamu tahu. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Baik, ya. Pak Iwan apresiasi
Iya, baik. Sejuk ya, terdengar sejuk dan menyenangkan. Inilah posisi kontrol seorang guru sebagai manajer. Jadi kurikulum Merdeka ya, memang perangkatnya sangat banyak, tapi nilai-nilai kebaikan ada di dalamnya. Ya, lebih mengembalikan dan menempatkan siswa sesuai dengan kodratnya. Jadi tidak ada lagi pemberian hukuman, tapi di situ kita mendidik langsung anak didik kita. Dia tahu kesalahannya apa, dia tahu juga solusi yang harus dilakukan. Ya, mudah-mudahan ya ini bisa kita lakukan bersama pelan-pelan ya. Karena untuk memulai suatu perubahan itu butuh proses ya, butuh waktu, butuh tenaga, dan itu semua akan terbangun dan terbentuk ketika kita memulai dari diri kita sendiri. Yang pertama kuncinya adalah niat dan kemauan dari Bapak dan Ibu. Kalau kita punya niat dan kemauan untuk merubah, maka insya Allah Allah akan mudahkan langkah kita. Sebagai penutup ya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya sebagai among, sebagai manajer ya, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Oke, demikian ya paparan tentang penerapan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan dengan kurikulum yang baru ini, kurikulum Merdeka ini, kita benar-benar bisa menjadi pendidik yang sesuai ya, menjadi pendidik yang memiliki posisi kontrol sebagai seorang manajer dan mampu menyelesaikan permasalahan yang dimunculkan oleh anak didik kita dengan penanganan yang baik, dengan penerapan segitiga restitusi. Demikian dari saya. Kalau ada pertanyaan dipersilakan, kalau tidak ada cukup sampai di sini. Silakan Bapak dan Ibu. Ya, silakan Pak Selim. Sedikit aja. Berarti yang saya pelajari Pak, dari modul-modul itu berarti selama ini yang kita terapkan itu teori behavioristik ya, tentang reward, punishment. Iya, Berarti yang kurikulum Merdeka ini teori konstruktivisme, konstruk ya. humanistik. Ya, Humanistik, ya. Memanusiakan manusia. Mungkin begitu ya. Ya. Jadi lebih ini ya, lebih kepada memanusiakan manusia, humanistik ya. Humanistik ya. Humanistik ya. Kalau behavior kan dia lebih kepada reward dan punishment. Ternyata itu tidak benar juga ya, mematikan karakter daripada anak didik kita. Cukup ya? Ada yang lain? Ya, silakan Pak. Terima kasih. Mungkin ini bukan sebuah pertanyaan, tapi sedikit sharing untuk sekedar penyeimbang lah seperti itu. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Kiai, Bapak Iman. Ya. Artinya seperti ini, tentunya yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu sekalian selama ini, saya pikir bukan berarti keliru atau salah, bahkan bukan berarti salah, karena kami mungkin ya sebagai guru tentunya melaksanakan proses pendidikan ini atau pembelajaran kepada siswa-siswi berdasarkan disiplin ilmu yang diperoleh pada saat itu. Kemudian juga yang kedua tentunya berkaitan dengan kebijakan pemerintah seperti itu. Artinya apa? Jadi yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian juga berdasarkan teori-teori yang sudah ada, seperti yang disampaikan Pak Sahril tadi, bukan sekedar asal aja kan begitu, juga berdasarkan teori. Artinya dan hal itu juga di kenyataan di lapangan ya kita bisa lihat ada yang berhasil, ada juga yang tidak berhasil. Begitu juga dengan yang ada ini, artinya ini sangat bagus sekali. Namun kita tidak bisa menutup kemungkinan tidak bisa menutup mata kemungkinan kedepannya juga sama, berhasil atau tidak berhasil. Yang jelas semua teori-teori ini akan selalu berkembang sesuai dengan mungkin penelitian dan kajiannya, dan yang tidak kalah penting lagi itu pasti berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Sementara kita ini kan ikuti kebijakan terus begitu kan, artinya ini kita juga akan berubah ikut kebijakan yang ini. Tidak menutup kemungkinan nanti ke depannya di tahun berapa mungkin ada kebijakan baru, teori ini akan bisa disampaikan salah atau keliru kan, namanya berkembang kan. Artinya jadi teman-teman Bapak Ibu guru
jangan terlalu berkecil hati, kita lakukan, jalankan aja apa yang sekiranya bisa dan itu bagus ya kita lakukan. Mungkin yang sudah kita lakukan bukan berarti salah juga, artinya juga sudah ada hasilnya kan seperti itu. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan sedikit sebagai penyeimbang. Betul sekali. Ya, betul sekali Bapak dan Ibu. Jadi semua kurikulum yang diberlakukan di Indonesia semuanya kan atas dasar kajian dan penelitian. Mungkin di kurikulum 2013 teori kontrolnya adalah behavior tadi. Dan di kurikulum Merdeka teorinya lebih kepada humanisme ya, memanusiakan manusia. Sebenarnya ada plus minusnya juga ya. Nah, semuanya ada kelemahan dan ada kekurangan. Bisa jadi nanti ke depan juga ada lagi teori-teori yang lain ya sesuai dengan perkembangan zaman. Maka benar yang dikatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara ya, membimbing suara anak itu harus sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zamannya. Mungkin di zaman dulu dengan pemberian hukuman dan reward itu bisa menghasilkan peserta didik yang luar biasa gitu ya. Tapi di zaman saat ini ketika kita menerapkan teori itu mungkin akan menghasilkan pendidik yang biasa-biasa saja. Nah, jadi kembali kepada perkembangan zamannya. Dulu kan mungkin secara media teknologi kan tidak seberapa. Saat ini kan gempuran kepada peserta didik kan luar biasa dari media dan teknologi. Maka ketika diberikan reward dan punishment itu mungkin akan lebih mematikan karakter mungkin dibandingkan dengan memanusiakan manusia tadi. Mudah-mudahan dengan pola sentuhan yang lebih halus, anak-anak kita lebih terarah. Ya, coba kita buktikan lah, ya kan? Coba kita buktikan ya, ini kan baru berjalan ini kurikulum Merdeka. Coba kita buktikan ya di sekolah kita dengan menerapkan teori-teori yang telah ada di kurikulum Merdeka, apakah benar ya bisa menghasilkan peserta didik yang berkarakter tadi, yang orientasinya kepada profil pelajar Pancasila. Ayo kita buktikan sama-sama ya kan. Mudah-mudahan ini yang terbaik untuk anak didik kita, karena saya yakin dan percaya kita semua ingin menghasilkan anak-anak didik yang baik, yang berkualitas. Oke, ini saya lewat-lewatin aja ya taksonomi yang telah saya sampaikan tadi ya. Taksonomi Bloom itu 2001 ya. Terus Teams Wijin itu 2005, yang Marzano itu tahun 2000. Ada 6 level ini yang taksonomi Bloom ya, ada 6 level. Mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, sampai yang paling tinggi itu mencipta. Lalu di Teams dan Wiggins itu ada 6 juga. Penjelasan, aplikasi, empati, interpretasi, perspektif, dan pengenalan diri atau refleksi diri. Ada 6 juga. Ini yang Marzano ada 6 juga ya. Levelnya ini boleh dipakai di pembuatan TP ya, pembuatan TP. Boleh pakai mengenali, boleh pakai mengingat, boleh pemahaman, tingkat 3 analisis, tingkat 4 pemanfaatan pengetahuan, metakognisi, sampai kepada sistem diri. Boleh dipakai itu ya. Jadi ada 3 pilihan. Oke, saya lewatkan. Nah itu aja yang penting, ini langsung praktek. Nah ini ya, ini sebenarnya ada format bagannya Bapak Ibu dalam menyusun ATP ya. Tulis nama penyusunnya siapa, nama Bapak Ibu ya. Misalnya Pak Galih, itu tulis Galih Setiawan SPD, Sekolah SD Negeri 005 Tanjung Palas Tengah. Fasenya Pak Galih kelas 3, berarti fase A, tahun ajaran 2023-2024. Elemennya dilihat dari lampiran 2 yang kabadan itu ya. Kalau dia pendidikan Pancasila itu ada 3 elemen ke 4 kalau nggak salah. Kalau PAI saya hafal ada 5 elemen ya. Nah, masih di hati kalau PAI. Ada Quran, hadis, fikih, akidah, akhlak ya kalau elemennya pendidikan agama Islam ya. Lalu CP-nya ambil di lampiran 3 yang kemarin sudah Bapak Ibu bikin. Udah kan dibikin kan? Yang di SD 4 itu kan? Ya udah, Ibu kopi kasih. Sudah. Kopi pindah ke kolom itu, lalu nyusun TP ya. Nyusun TP ini yang sudah jadinya begini. Nah, ini yang sudah jadinya. Tapi pendidikan agama Islam ya. Enggak apa-apa, contoh aja ya. Itu kan CP-nya peserta didik dapat mengenal huruf hijaya dan harokat. Itu satu kata kuncinya, mengenal huruf hijaya. Lalu huruf hijaya bersambung dan mampu membaca surah-surah pendek Al-Quran dengan baik. Maka TP-nya jadi 2 ya. Jadi 2, kata kunci tadi memahami huruf hijaya dan harokatnya serta huruf hijaya bersambung. Itu jadi satu tujuan pembelajaran dari satu TP.
Yang kedua, kan tadi ada surah-surah pendek. Kan nggak muncul surah pendeknya apa? Lihat di buku paket. Ya. Di fase A 1 2 3 surat pendeknya ada apa aja? Salah 1 2 3 itu. Oh, ada Al-Fatihah, ada Al-Ikhlas, ada An-Nas, ada Al-Falaq sama Al-Kausar. Berarti TP-nya memahami Quran surah Al-Fatihah dan seterusnya. Begitu juga yang Pancasila, ya. Nilai-nilai simbol Pancasila. Lihat fase A kelas 1 2 3. Simbol-simbolnya apa aja di situ, maka masukkan ke TP. Ini kan masih umum, ya. Maka pindah lagi ke ATP, disusunlah dia, ya. Karena ini sesuai babnya, maka tidak ada yang berubah, ya. Kalau di PA itu sesuai bab 1 itu pasti tentang Al-Qur'an. Ya kan Pak Undar ya? Oh iya. Nah, tentang Al-Qur'an. Jadi dia urut, tinggal merubah yang tadi pakai bullets numbering titik dirubah jadi pakai angka. Terus sampai habis, sampai 5 elemen. Tidak terpisah kotaknya. 1 2 kotak kedua lanjut urutannya. Karena satu fase. Sesuai dengan elemen yang ada. Selesailah dia satu mapel untuk fase A, kelas 1, 2 dan 3. Selesai. Ya, terima kasih. Ya sudah. Selesai Bapak dan Ibu. Ya, terakhir kita nyanyi sebelum ditutup. Lagu cicak-cicak di dinding. Cicak-cicak di dinding, gitu kan? Satu lagi terakhir ya. Lapar nggak sudah? Terakhir ya. Ini untuk nyusun FA biar ingat. Kalau lagu itu kan biasanya cepat ingat. Ini manual ini karena nggak muncul ya. Lagunya apa tadi? Pelangi-pelangi. Apa ya pelangi-pelangi ya? Pelangi-pelangi alangkah indahmu. Jadilah ATP untuk nyusun MA belajar.
Waktunya udah juga hampir jam 12 ya. Oke, demikian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datang dari diri sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ayo kita terus belajar ya. Terus menjadi diri yang lebih baik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, tadi kita telah menyaksikan video diseminasi budaya positif di sekolah. Saya akan membacakan testimoni rekan guru dari Ketua KKG Gugus 1 Tanjung Muka, mengatakan bahwa luar biasa, menarik sekali penerapan budaya positif di sekolah. Semoga kita mampu mengimplementasikannya. Terima kasih dan salam guru